Untuk kali ini kita akan melakukan pembahasan soal STMKG. Untuk soal pertama adalah soal bahasa Inggris yang muncul di tahun 2007-2008. Kita baca soalnya. Meteorology is the study of the atmosphere and titik-titik fenomena. Ada its, ada it is, ada it are, ada its are, ada is. Ada dua jawaban yang pasti salah, yaitu C, karena di sini menggunakan are. Kemudian ini juga menggunakan are, dan itu juga yang membuatnya salah. Nah, kita cari jawabannya adalah it's. Kenapa? Karena it's di sini berfungsi sebagai kata ganti kepemilikan yang merujuk pada atmosfer. Sehingga maknanya meteorologi adalah studi mengenai atmosfer dan fenomena-fenomena yang terkait dengannya. Sehingga jawaban yang benar adalah A. Kemudian kita lanjut untuk soal bahasa Inggris ya, pada tahun yang sama, yaitu 2007-2008, soal STMKG-nya. Soalnya adalah C titik-titik playing tennis, A is enjoying, B always enjoy, C will enjoy, D enjoys, E enjoyed. Nah, kalau dari sini sebenarnya mungkin tidak terlalu kelihatan mana yang salah, tapi akan kelihatan di saat kalau saat kita memilih yang namanya A is enjoying playing tennis. Dia terlalu double enjoyingnya gitu ya. Kemudian always enjoy harusnya ini berakhiran S gitu ya. Maka ini salah. Kemudian will enjoy masih mungkin, enjoys mungkin, enjoy it mungkin. Nah, jawabannya adalah C karena di sini always jawabannya adalah D karena ini menyatakan kebiasaan umum atau fakta umum bahwa dia menikmati bermain tenis gitu. Jadi ini adalah fakta atau kebiasaan umum. Gitu, fakta atau kebiasaan. Oke, di sini saya ada membuka kelas. Kelasnya masih ada sampai sekarang. Kalian bisa lihat di sini, nanti bisa langsung klik linknya di deskripsi untuk mendaftar. Hanya 139.000 untuk khusus karena udah ada satu orang yang mendaftar kemarin, sisa 9 orang lagi ya. Silahkan langsung dicek aja. Ini ada 16 sesi kelas, 6 tryout, kemudian recordnya, kemudian kelas pembahasan tryoutnya, dan segala macamnya sampai sini. Bisa dibaca. Oke, segera langsung daftar karena ujian kalian sisa 9 hari lagi ya. Jadi masih sempat untuk ngejar. Oke, kita lanjut ke soal pembahasannya. Untuk soal matematika, di sini ada tertulis diketahui matriks K sama dengan A2354B 83C11 dan L623542A 84B11. Jika K sama dengan L, maka C adalah bagaimana? Nah, ini sebenarnya gampang ya, karena kan matriks itu kan karena disebutkan K sama dengan L, maka ini menunjukkan A itu sama dengan 6 gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi ya 2 sama dengan 2 di sini, 3 sama dengan 3 gitu. Jadi hasilnya yang di sini itu sama dengan yang di sini. Gitu. Sehingga di sini jawabannya adalah A. Terlihat dari mana? Sebenarnya bisa kita lihat karena K sama dengan L, maka setiap elemen yang bersesuaian dari matriks K dan L harus sama. Nah, di sini yang pertama adalah A sama dengan 6. Nah, kemudian dari elemen ketiga di baris keduanya, B sama dengan 2A. Nah, di mana 2 kali 6 sama dengan 12. Ya kan? Sehingga di elemen ketiga 3C sama dengan 4B, itu sama dengan 4 kali 12 adalah 48. Sehingga dapat 48 bagi 3 sama dengan 16. Jawabannya adalah A. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 9. Jika matriks A sama dengan sekian, X 5 1 X min 2 dan B sama dengan 2 3X min 2 X 5 mempunyai determinan yang sama. Nah, cara mencari determinan adalah semisal ada matriks A, B, C, D, maka determinan dapat dicari dengan menggali silangkan gitu. AD kurang BC gitu. Jawabannya adalah 2. Dapat kita lakukan dengan melakukan yang namanya samakan kedua determinan. Kita kali silakan dulu. Berarti ini ke sini dikurang ini, gitu ya. Ini ke sini dikurang ini, gitu. Kemudian dapat kita lakukan juga untuk melakukan.
Nah, sehingga didapatkan dengan melakukan sama dengan kan ya. Dapat hasilnya 4x kuadrat kurang 4x kurang 15 sama dengan 0. Nah, ini tidak bisa difaktorisasi karena tidak bisa, maka kita menggunakan rumusnya adalah rumus kuadrat sebagai berikut, di mana x-nya dapat dicari dengan x-nya sama dengan min b plus minus akar b kuadrat kurang 4 aja per 2a. Sehingga didapat di sini A-nya adalah 4, B-nya sama dengan min 4, C-nya sama dengan min 15. Didapatkan hasilnya adalah X sama dengan 4 plus minus akar 256 per 8. Dan hasilnya adalah 2,5. Itu untuk positifnya karena kita dicari adalah X positif. Jawabannya adalah C ya. Itu salah tanda tadi. Sehingga jelas jawabannya adalah C. Next, untuk soal fisika, di sini dapat kita baca usaha yang dilakukan untuk menggerakkan benda dengan massa 500 gram dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan 10 meter per detik pada bidang licin sempurna adalah apakah 25 joule, 20 Rg per detik, 25 joule per detik, 20 watt, atau 25 Rg. Nah, kita lakukan, jawabannya adalah A, dapat diketahui dulu bahwa massanya 500 gram atau 0,5 kilogram. Kemudian kecepatan akhirnya 10 meter per second, kecepatan awal 0 meter per second, dan berada pada bidang licin sempurna. Nah, rumus yang harus diketahui adalah untuk mencari perubahan energi kinetiknya yaitu delta EK sama dengan EK akhir dikurang EK awal, di mana rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat, setengah kali massa kali kecepatan kuadrat kan. Nah, kita cari di sini untuk EK awalnya sama dengan setengah dikali 0,5 kilogram dikali 0 meter per second kuadrat sama dengan 0 joule. Kemudian hitung energi kinetiknya setengah kali 0,5 kali 10 itu hasilnya adalah 25 joule. Sehingga usaha yang dilakukan adalah EK akhir dikurang EK awal. 25 dikurang 0 joule sama dengan 25 joule. Sehingga jawaban yang benar adalah A. Kemudian, nah itu ya. Itu soal-soal asli yang berasal dari soal yang pernah diujikan di tes STMKG. Bagi teman-teman yang ingin masih berlatih dan ikut mengikuti kelas Zoom-nya dan mengikuti tryout-nya, segera langsung klik link di deskripsi untuk mengikuti kelasnya. Only 139K ya. Silakan langsung klik linknya dan langsung ikuti kelasnya langsung hari ini. Demikian video yang dapat saya buat. Semoga berguna bagi teman-teman yang ingin masuk ke tes STMKG tahun ini. Terima kasih.